Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nahdiah dari kelas 6B Ilmu Pemerintahan Untirta 2019. Saya di sini bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan terkait konflik pembangunan peternakan ayam di Kecamatan Gunung Kencana, yang mana hal ini bermula pada pembangunan peternakan. Jadi, pada pembangunan peternakan ayam di Gunung Kencana ini dimulai pada Desember 2019 yang berlokasi di Kampung Cikole atau tepatnya di Desa Ciakar. Nah, peternakan ayam ini dibangun sebagai usaha milik seorang pengusaha yang bernama Rizaldi. Ia merupakan warga asli dari Gunung Kencana. Lalu pembangunan peternakan ayam ini diambil alih oleh kontraktor konstruksi, yang mana proyek pembangunan peternakan ini diharapkan akan selesai nantinya pada bulan April. Nah, di balik pembangunan peternakan ayam ini, milik Rizaldi ternyata belum mengantongi izin dari pemerintah setempat, melainkan mereka hanya membangun peternakan atas dasar persetujuan dari beberapa masyarakat yang dimintai KTP-nya oleh pemilik peternakan melalui sebuah perkumpulan yang diadakan oleh pemilik peternakan pada saat itu. Nah, menurut pemilik peternakan ayam, bahwa semua masyarakat yang hadir pada perkumpulan tersebut menyetujui pendirian peternakan ayam yang akan dibangun di kampung mereka. Nah, selain itu, Rizaldi juga selaku pengusaha pemilik peternakan ini diketahui bahwa dalam proses pendirian peternakan ini dibantu oleh beberapa TNI kenalannya, sehingga mereka pemilik peternakan ini tuh berani gitu untuk mendirikan peternakan ayam di lokasi yang tidak tepat. Akan tetapi dalam perkumpulan yang dilakukan Rizaldi kepada masyarakat pada saat itu, Rizaldi tidak mengundang pemerintah setempat seperti ketua RT, ketua RW, dan kepala desa untuk bermusyawarah. Nah, jadi alhasil pembangunan peternakan ayam pun didirikan begitu saja tanpa izin terlebih dahulu kepada pemerintah setempat. Padahal secara prosedur itu untuk mendirikan suatu bangunan, terlebih yang memiliki usaha di dalamnya, tentu harus melalui sistem birokrasi yang berlaku seperti meminta izin kepada pemerintah desa atau kecamatan. Dalam sebuah gerakan sosial yang berhubungan dengan politik lingkungan, tentu dilatar belakangi oleh beberapa pihak yang menjadi aktor penggerak sekaligus aktor yang bertanggung jawab terhadap gerakan yang digagas. Apalagi gerakan tersebut berhubungan dengan politik lingkungan, seperti gerakan yang terjadi di Desa Ciakar, Kecamatan Gunung Kencana. Dalam gerakan penolakan pendirian peternakan ayam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ciakar ini, tidak hanya melibatkan peran masyarakat yang memprotes kepada pemilik peternakan, namun banyak pihak lain yang turut serta mendukung gerakan tersebut sehingga membuahkan hasil yang diinginkan. Semua pihak yang terlibat memiliki peran masing-masing hingga membuat gerakan ini menjadi masif. Yang pertama ada masyarakat. Masyarakat menjadi pihak yang sangat dirugikan dan menjadi pihak inisiator utama dalam gerakan sosial penolakan pendirian peternakan ayam. Karena jika pembangunan peternakan ayam ini terus dilaksanakan, maka masyarakat pula lah yang dirugikan. Lalu yang kedua ada pemerintah. Pemerintah sendiri menjadi sentral dalam proses politik lingkungan karena menjadi penentu kebijakan untuk menghentikan pendirian peternakan ayam di Kecamatan Gunung Kencana atas protes yang dilakukan oleh masyarakat karena keberatan terhadap adanya peternakan ayam yang akan dibangun. Yang ketiga ada pengusaha yang terdiri dari pemilik peternakan ayam dan juga pemborong proyek pembangunan peternakan ayam. Keduanya ini menjadi target gugatan masyarakat yang berujung pada laporan kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan. Pengusaha juga menjadi penyebab gerakan sosial ini terjadi karena peternakan ayam dibangun di sembarang tempat tanpa izin dan juga tanpa memperhatikan aspek sosial lingkungan. Sedangkan pemborong proyek ini menjadi aktor yang paling dirugikan karena jika pembangunan peternakan tersebut dihentikan, otomatis bahan material yang telah dibeli dan disediakan untuk membangun peternakan ayam ini menjadi tidak terpakai dan memicu adanya ketidakpastian pembayaran dari pemilik peternakan jika peternakan memang tidak sampai selesai dibangun. Yang terakhir ada organisasi masyarakat.
Himaguna atau Himpunan Mahasiswa Gunung Kencana menjadi salah satu organisasi masyarakat yang terlibat dalam gerakan sosial ini. Ormas tersebut melayangkan surat penolakan pendirian peternakan ayam di Desa Ciakar kepada pemerintah Kecamatan Gunung Kencana sebagai bentuk dukungan terhadap surat yang dilayangkan oleh masyarakat. Himaguna juga berperan sebagai aktor yang memviralkan kasus tersebut ke media, baik itu di Instagram Himaguna sendiri maupun anggota-anggotanya, dan juga dengan memanggil wartawan dari beberapa situs berita untuk meliput berita ini sehingga dapat diketahui oleh publik. Dari beberapa fungsi yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat, pada dasarnya merupakan bagian dari upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, karena gerakan tersebut berkaitan dengan environmentalisme yang menurut Walhi merupakan gerakan yang konsen terhadap permasalahan sosial yang berhubungan dengan manusia dan makhluk hidup lain, termasuk lingkungan di mana manusia sendiri hidup di dalamnya. Lalu selanjutnya ada aksi protes dari masyarakat. Nah, setelah pembangunan peternakan ini berjalan selama hampir 1 bulan dan telah berdiri beberapa bangunan pendukungnya pula, barulah muncul aksi protes dari masyarakat yang pada awalnya hanya merupakan obrolan-obrolan kecil antara masyarakat dari satu mulut ke mulut yang lainnya. Akan tetapi obrolan-obrolan itu semakin meluas karena pendirian peternakan ayam berskala besar yang akan dibangun di Kampung Cikole ini tentu akan memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Ketika berbicara dampak negatif dari pembangunan peternakan ayam ini tentu sedikit meresahkan masyarakat, mengingat setelah pembangunan selesai maka akan diisi oleh ribuan ayam yang tentunya akan menghasilkan kotoran. Nah, dari kotoran tersebut tentu akan berdampak pada udara di sekitar kampung tersebut, yang mana udara yang tercium akan berbau busuk karena kotoran ayam yang akan menumpuk dalam jumlah yang sangat banyak. Terlebih bangunan peternakan ayam tersebut berada di dekat permukiman warga, sehingga apabila bangunan telah selesai dan diisi oleh ribuan ayam, maka artinya setiap hari masyarakat akan mencium bau kotoran ayam di lingkungan tempat tinggal mereka. Berangkat dari kesalahan tersebut serta pertimbangan aspek lingkungan lainnya, maka masyarakat Desa Ciakar kemudian melakukan musyawarah di Balai Desa Ciakar untuk membahas kelanjutan peternakan yang dibangun di Kampung Cikole tersebut. Setelah melalui perdebatan yang panjang dengan meminta pendapat dari masyarakat yang hadir pada saat musyawarah, maka hasil akhirnya 240 orang masyarakat menyatakan merasa terganggu dan menolak pendirian peternakan ayam di Kampung Cikole tersebut. Adapun masyarakat yang menyatakan sikap menolak tersebut diminta untuk mengumpulkan KTP sebagai bukti penolakan serta menandatangani berkas penolakan yang dikolektif oleh salah seorang warga yang bernama Jajuli. Kemudian setelah melalui persetujuan dari masyarakat yang hadir, setelah mendapatkan kelengkapan berkas, maka berkas penolakan tersebut diberikan kepada pemerintah Kecamatan Gunung Kencana, yaitu langsung kepada Camat Kecamatan Gunung Kencana yang bernama Rahmat. Berawal dari nota kesepakatan masyarakat Desa Ciakar yang menyatakan keberatannya terhadap pendirian peternakan ayam di Kampung Cikole tersebut, serta dilampiri dengan bukti fotokopi KTP dan tanda tangan masyarakat, maka setelah 2 hari surat masuk ke pihak pemerintah Kecamatan Gunung Kencana, kemudian melakukan pengkajian kasus dengan mempertimbangkan dengan berbagai hal seperti pernyataan keberatan dari masyarakat, melihat prosedur perjanjian pendiri peternakan, hasil pengecekan di lapangan, serta melihat Perda Kabupaten Lebak nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW dan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2010 tentang retribusi perjanjian perizinan tertentu. Berangkat dari beberapa pertimbangan tersebut,
Maka pada akhirnya, tepat pada tanggal 30 Januari tahun 2020, kegiatan pembangunan peternakan ayam tersebut dihentikan secara paksa oleh Muspika Kecamatan Gunung Kencana melalui surat edaran yang ditandatangani oleh camat untuk pemilik peternakan yang bernama Rizaldi, serta melalui dialog yang dilakukan oleh camat Kecamatan Gunung Kencana dengan pelaksana proyek yang bernama Afrizal. Lalu penghentian pembangunan pendirian peternakan ayam secara paksa ini dilakukan atas dasar keberatan dari masyarakat setempat yang meyakini bahwa ketika pembangunan peternakan ayam ini tetap dilanjutkan, maka akan berdampak pada pencemaran udara yang berupa terciumnya bau busuk yang menyengat di sekitar pemukiman warga yang berasal dari kotoran ayam tersebut. Terlebih peternakan ayam yang dibangun akan berskala besar sehingga tentunya akan diisi oleh ayam yang berjumlah banyak dan memiliki kotoran yang pastinya banyak pula. Walaupun pada dasarnya pembangunan peternakan ayam tersebut tidak akan berdampak pada pencemaran lingkungan seperti tanah dan pohon-pohon di sekitar, akan tetapi walau demikian tetap saja akan mengganggu bagi masyarakat karena menimbulkan bau busuk yang menyengat. Pertimbangan yang kedua, pendirian peternakan ayam ini dihentikan secara paksa karena tidak memiliki izin operasional yang jelas dari pemerintah setempat, sehingga dianggap tidak tertib administrasi dan melanggar aturan serta sistem birokrasi yang berlaku. Karena berdasarkan penuntutan camat Kecamatan Gunung Kencana bahwa setiap masyarakat yang ingin mendirikan bangunan, terutama yang akan digunakan untuk kegiatan wirausaha, maka seharusnya melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pemerintah setempat. Terlebih pembangunan ini nantinya akan menjadi suatu usaha atau bisnis sehingga harus mengantongi izin terlebih dahulu dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Lebak. Perizinan tersebut diperlukan agar sebelum dimulainya pendiriannya suatu bangunan, pemerintah bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai tempat maupun jenis bangunan yang akan dibangun agar tidak ada pihak yang dirugikan ataupun merasa terganggu atas didirikannya bangunan tersebut. Selain itu, proses perizinan ini juga merupakan bagian dari upaya tertib administrasi bagi semua masyarakat. Pertimbangan yang ketiga adalah setelah pihak Kecamatan Gunung Kencana melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan peternakan ayam tersebut, diketahui bahwa ternyata besar peternakan ayam ini berada di tengah-tengah pemukiman warga, sehingga wajar apabila masyarakat melakukan protes kepada pemerintah Kecamatan Gunung Kencana. Dari hal tersebut, maka pihak pemerintah Gunung Kencana pun sepakat dengan protes yang dilayangkan oleh masyarakat karena pembangunan peternakan ayam yang dibangun di dekat pemukiman warga tentu akan menghasilkan bau busuk yang akan mengganggu dan mencemari udara. Pembangunan peternakan ayam tetap berlanjut setelah adanya surat penghentian pembangunan peternakan ayam di Desa Ciakar yang dilayangkan oleh pemerintah Kecamatan Gunung Kencana. Sebagai bukti tindak lanjut atas pernyataan warga masyarakat Desa Ciakar dan Ketua BPH Himaguna yang melayangkan surat penolakan kepada pihak Kecamatan Gunung Kencana pada tanggal 28 Januari 2020. Maka pihak Kecamatan Gunung Kencana pun terjun langsung bersama Muspika Kecamatan Gunung Kencana untuk memberhentikan pembangunan tersebut. Dan pembangunan sempat berhenti sementara hingga adanya surat perizinan yang jelas dari peternak ayam tersebut. Akan tetapi selang beberapa hari kemudian pembangunan tetap dilanjutkan oleh pemborong proyek dengan dalih bahwa pemborong proyek tidak tahu menahu untuk urusan surat perizinan karena ia bertugas untuk membangun proyek sampai selesai. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kecamatan Gunung Kencana pun tidak diam begitu saja, melainkan menindaklanjuti penghentian yang dilakukan dengan melakukan audiensi kepada pihak perwakilan peternakan ayam. Adapun hasil dari audiensinya tersebut ialah pihak peternak boleh membangun bangunan yang sudah hampir jadi tersebut. Akan tetapi setelah selesai nanti tidak boleh diisi oleh peternakan ayam atau yang lainnya. Dan peternak tersebut wajib membayar uang retribusi daerah apabila bangunan tersebut digunakan untuk kepentingan usaha.
Dari beberapa runtutan pergerakan sosial penolakan peternakan ayam di Desa Gunung Kencana ini hingga peristiwa yang terjadi pasca penghentian paksa oleh pemerintah Kecamatan Gunung Kencana sejatinya menunjukkan adanya konflik yang terjadi di masyarakat yang dimana melibatkan masyarakat dengan pengusaha serta pengusaha dengan pemerintah. Adapun hal ini didasarkan pada pernyataan Weserek yang menerangkan bahwa akibat adanya kepentingan di masyarakat, terkadang masyarakat akan diorganisir sedemikian rupa sehingga tidak hanya memberikan manfaat yang lebih besar bagi yang lain, tetapi juga memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang lain.